Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, yang kita bahas kali ini adalah kerajinan tekstil bagian yang pertama. Yang kita bahas dalam video ini yaitu yang pertama, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Kemudian yang ketiga, proses produksi kerajinan tekstil. Oke. Kemudian marilah kita masuk ke pembahasannya ya anak-anakku semua. Nah, kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Kemudian di bawah ini diuraikan sebagai tujuan dari produk kerajinan tekstil. Yang pertama, fungsi penghias. Yang dimaksud dengan fungsi penghias adalah kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya hiasan dinding. Yang kedua, fungsi benda pakai. Fungsi benda pakai yaitu kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Kemudian yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Maksudnya di sini yaitu kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos, kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Kemudian yang terakhir, fungsi simbolik. Maksudnya yaitu kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Nah, selain itu, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Nah, kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Kemudian, adapun prinsip-prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Nah, bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri. Bahkan sehingga manfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang pengrajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan tangan. Yang ketiga yaitu unsur estetik. Nah, nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Kemudian yang keempat yaitu unsur hiasan atau ornamen. Nah, unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Oke, baiklah. Kemudian kita lanjutkan lagi kepada bagian yang
B yaitu jenis atau bagian yang kedua yaitu jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dan kerajinan tekstil. Dalam mendapatkan suatu produk kerajinan tekstil yang baik memerlukan sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat kesatuan antara bahan yang digunakan dengan fungsi serta jenis benda yang dibuat, kerumitan dan pengerjaannya yaitu perpaduan yang seimbang, berlawanan atau saling bertentangan yang menghasilkan nilai estetis pada benda tersebut. Kemudian di bawah ini terdapat dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil yaitu struktural teknik dan dekoratif teknik. Nah, apa itu struktural teknik? Adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Kemudian yang kedua, dekoratif teknik, yaitu sentuhan perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas kain katun yang dijahit, lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Kemudian karakteristik struktural teknik memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Sedangkan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibandingkan sebelumnya. Oke, baiklah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu proses produksi kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, yaitu kerajinan tekstil hasil pengembangan. Dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tapestri. Bahan pembuatan hiasan tapestri yaitu bahan yang digunakan yaitu bahan tipis untuk lungsi. Kemudian yang kedua, benang tebal untuk pakan. Kemudian alat pembuatan hiasan tapestri yang digunakan yaitu kayu spambran yang diberi paku untuk benang lungsi. Kemudian proses pembuatan tapestri. Yang pertama, pembuatan lungsi pada pemidangan tenun. Kemudian memasukkan benang pada pakan lungsi. Kemudian mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Kemudian jika ingin menggunakan teknik ria, caranya demikian. Kemudian hiasan tenun serta hasil jadi setelah dilepas dari pemidangan. Kemudian hiasan tenun serat bentuk lain. Baiklah, selanjutnya batik. Batik merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Kemudian batik bisa dibagi lagi menjadi dua yaitu batik pedalaman atau klasik. Kemudian dan batik pesisir. Nah, batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Sedangkan batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Kemudian bahan produksi batik. Bahan utama yang digunakan dalam membatik adalah kain katun putih, malam, dan zat pewarna sintetis atau alami. Kemudian alat produksi batik terdiri dari canting, kemudian kompor, dan proses pembuatan batik. Dalam proses pembuatan batik dikenal ada 3 teknik, yaitu teknik cap, teknik tulis, serta teknik campuran cap dan tulis. Kemudian yang ketiga yaitu sulam. Beberapa jenis sulaman yang berkembang kini sebagai berikut,
Yang pertama sulam kepala peniti, kemudian sulam bayang, kemudian sulam rendah bangku, dan sulam pita. Kemudian ada lagi jahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Kemudian ada pun jenis-jenis jahit aplikasi terdiri dari jahit aplikasi standar atau online. Kemudian ada lagi yang kedua, jahit aplikasi pada potong sisip. Kemudian yang ketiga, jahit aplikasi pada potong motif. Kemudian yang keempat, jahit aplikasi pada lipat potong. Kemudian yang kelima ada lagi jahit aplikasi pengisian. Oke. Baiklah, semoga anak-anak ibu semua jelas dengan pembahasan yang ibu bahas kali ini, yaitu tentang kerajinan tekstil. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, semoga memahami semuanya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe video ini. Terima kasih.